Ya, kalau kita bahas mengenai gencatan senjata, sebenarnya publik juga sedikit membahas nih, apakah ini akan berlangsung lama atau tidak begitu. Ada istilah mengenai gencatan senjata yang belum permanen sepertinya, apalagi melibatkan Israel begitu ya. Kita akan bahas bersama dengan M. Syahroni, pengamat hubungan internasional UI yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Syahroni. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat ya Mas ya? Mas Reza, Mbak Ratih. Oke, sehat, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bang, kalau kita ngomongin soal gencatan senjata yang dilakukan oleh Trump kemarin dan akhirnya sudah disetujui 12 hari tanpa serangan begitu ya. Ini kira-kira akan bertahan berapa lama, Bang? Oke, jadi memang kalau kita bicara gencatan senjata, itu kan cara negara untuk mendeeskalasi, mengakhiri pertempuran yang telah berlangsung 12 hari. Jadi ketika Trump menyatakan ceasefire, berarti secara ofisial itu adalah perang 12 hari. Tidak ada setelah ini, kan begitu. Itu harapannya Trump gitu kan. Dan ketika usaha untuk ceasefire itu disampaikan oleh Trump, dia sudah menyampaikan opsi-opsi ke para pihak gitu. Dan memang ketika itu dideklarasikan, dari pihak Iran mengatakan tepat pukul 4 kita gencatan senjata begitu. Tetapi beberapa jam setelahnya masih ada usaha untuk serangan gitu. Makanya kan Trump agak kesel gitu kan. Jadi dalam beberapa jam akan ada ceasefire gitu. Tetapi sebelum lonceng gencatan senjata dimulai begitu, para pihak ini kayak mengeluarkan senjatanya begitu. Mumpung ini belum dimulai gitu ya. Mumpung belum dimulai, kita keluarkan amunisi terbesar. Makanya ada yang bilang bahwa beberapa jam sebelum ceasefire resmi dimulai, Israel itu mengirimkan bom setara dengan peristiwa sebelumnya begitu. Artinya dia mengerahkan segenap kemampuan untuk menyerang sebelum ceasefire dimulai. Begitu. Nah, Bang Roni, kalau kita melihat terakhir serangan mungkin yang dilakukan oleh Iran ke military base dari Amerika Serikat di Qatar begitu ya, itu agak sedikit janggal karena pertama di 13 rudal yang diserang, tapi 14 rudal yang diserang, tapi 13-nya ini berhasil dicegat. Kemudian 90 menit sebelum serangan dilakukan, Iran memberikan peringatan dan tidak ada korban jiwa. Kalau Anda melihatnya, boleh nggak sih kita berasumsi sebenarnya serangan terakhir yang dilakukan oleh Iran ini hanya serangan simbolik yang sengaja sudah dikalkulasi ini, nggak mungkin eskalasinya nanti akan besar? Ya, pertama tentu Iran ingin menjaga perasaan Qatar. Karena memang hubungan diplomatiknya. Ya, mereka memiliki hubungan dekat sejak lama begitu ya, sehingga kebetulan military base Al Udeid itu ada di wilayah Qatar, maka dia permisi dulu akan menyerang begitu. Ada informasi awal gitu. Kemudian ke Amerika juga ada pemberitahuan begitu. Ketika Iran melakukan itu, saya kira Iran ingin menunjukkan gestur sebagai good boy. Tidak seperti Israel yang agresif gitu ya. Jadi kalau Israel kan gitu ya, kalau Israel kan dia tanpa ada provokasi dia langsung nyerang begitu. Tapi Iran berusaha untuk kulonun begitu. Itu cara Iran untuk menjaga hubungan baik dengan Qatar begitu. Yang kedua tentu Iran juga ingin Amerika ini tidak berubah pikiran gitu. Tetap menjadikan Iran ini sebagai mitra yang bisa diajak dialog. Karena kalau misal gitu, kalau Iran menyerang konsulat atau konsulat Amerika atau kedutaan begitu, mungkin ceritanya beda gitu. Tapi kalau ini yang diserang adalah military base begitu dan ada pemberitahuan, sehingga bagi Trump sudah, kalau sudah dihancurkan ya kita bangun lagi gitu. Artinya kerusakannya tidak begitu parah dari sisi diplomasi. Bang Roni, yang cukup menarik adalah pernyataan gencatan senjata secara sepihak oleh pihak Trump. Sebenarnya tujuannya apa? Ada asumsi bahwa ini untuk mengamankan pasar saham di Amerika, karena hari Senin kemarin begitu ya, melihat bagaimana kondisi pada akhir pekan kemarin kan kondisi perekonomian juga tidak bagus. Apalagi janji Trump sebelumnya juga mengatakan tidak ada serangan, tidak ada perang. Sebelumnya juga secara internal di dalam Amerika juga ada gejolak mengenai serangan yang tanpa persetujuan Kongres begitu. Akan dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, sudah bergabung juga bersama kami ada Ana Nurdin, pengamat politik Timur Tengah. Tapi sebelumnya saya mau melanjutkan dulu pertanyaan ke Bang Roni. Bang Roni, jadi apa tujuan dari Trump secara sepihak tuh mengatakan bahwa ada gencatan senjata? Apakah ada pengaruhnya juga dengan kondisi ekonomi, begitu? Dan mungkin meredam tekanan global juga kepada Amerika Serikat. Oke, jadi yang pertama Trump merasa misinya telah berhasil. Jadi intensi Amerika terlibat adalah ingin memastikan nuklir Iran itu bisa diamputasi, gitu ya. Jadi ketika misi itu selesai ya sudah, urusan sudah selesai. Nah kemudian selanjutnya saya kira Trump juga tidak ingin berlama-lama dalam konflik ini, gitu. Karena dari sisi Trump dia selalu kalkulasinya untung rugi. Ada hubungannya sama penutupan Selat Hormuz juga? Betul. Karena ketika Iran memutuskan untuk memblokade Hormuz, ternyata suplai minyak global itu terganggu. Maka China juga saya kira merasa memiliki concern terhadap itu, sehingga Trump mengatakan oke, mulai hari ini ceasefire berlaku dan suplai untuk minyak nanti akan ke Cina. Nanti Cina juga akan membeli kita. Artinya Trump itu selalu pakai kalkulasi itu. Nah kemudian pada sisi domestik, Trump juga berhadapan dengan situasi di mana Demokrat tidak setuju dengan serangan itu. Kemudian approval rate Trump menjadi 40%, turun begitu. Kemudian ini tidak ada mandat dari PBB. Artinya situasi ini seperti Amerika itu didorong oleh Netanyahu untuk kepentingan Israel, gitu. Yang rugi Amerika, gitu. Akhirnya kalkulasi Amerika membuat keputusan seperti itu ya. Sehingga keputusan Trump adalah ceasefire begitu, dan tentu para pihak ini banyak yang terlibat, ada Qatar dan aktor-aktor lain di kawasan begitu. Walaupun setelah Trump menyampaikan gencatan senjata, masih ada usaha untuk saling tembak-menembak, gitu kan. Makanya sebelum terbang ke pertemuan NATO, Trump mengatakan saya kecewa dengan kedua belah Iran, pihak ya. Saya kecewa dengan Israel, dan lebih-lebih saya sangat kecewa dengan Israel, kata Trump seperti itu, gitu ya. Jadi Trump itu seperti mangkel ke bahasa Jawa itu ya, bahwa waduh ini dua orang susah tahu gitu ya. Mas Anan, kalau melihat saat ini apakah memang setelah Trump menyatakan bahwa ceasefire sejak tanggal 24 Juni, tapi ternyata masih ada hujan serangan antara kedua belah pihak ini, berarti hanya apa? Hanya simbolik aja? Atau memang sebenarnya upaya itu memang akan dilakukan Amerika Serikat? Ya itu sebenarnya ceasefire yang sepihak, yang diumumkan sepihak oleh pihak dari Trump gitu. Dan saya pikir ceasefire itu yang diumumkan sepihak itu karena kalau menurut saya, selain tadi dikatakan oleh Mas Roni, adalah bahwa ada kesalahan kalkulasi yang fatal dari pihak Amerika Serikat terhadap apa yang diperlihatkan oleh Iran. Bahwa sebelumnya mungkin baik Amerika ataupun Israel dalam hal ini sama-sama ingin menghentikan apa yang disebut dengan program nuklir Iran. Tetapi mereka tidak melihat kekuatan militer Iran yang sesungguhnya. Sehingga ketika misalnya Israel dengan Amerika melakukan serangan gitu, ternyata Iran masih bisa melakukan counter attack, serangan balik kepada Israel yang sangat mematikan. Nah setelah serangan, bahkan setelah serangan 3 situs nuklir itu dihancurkan, ini yang menjadi masalah adalah ternyata Iran masih bisa melakukan serangan balik. Dan yang lebih berbahaya adalah pernyataan dari Iran yang mengatakan bahwa seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah itu dalam jangkauannya. Ada sekitar dikatakan 90.000 tentara Amerika Serikat yang ada dalam jangkauan Iran dalam hal ini. Maka tidak aneh ketika pangkalan militer terbesar di Timur Tengah di Qatar, Al-Udeid, akhirnya mendapatkan serangan dan itu sudah terbukti. Melihat itu diserang, walaupun Trump dalam hal ini mengatakan bahwa itu adalah serangan balik yang sangat lemah, tetapi pada faktanya ini cukup menggentarkan Trump, cukup menggentarkan Amerika Serikat bahwa Iran ini tidak bisa dipandang seperti Gaza, tidak bisa dipandang seperti Palestina, yang apapun yang mereka inginkan gitu bisa mereka lakukan. Karena Iran ini sebuah negara yang berdaulat, beda dengan Palestina. Tidak mempunyai akses militer, tidak mempunyai kepada kekuatan militer di dunia. Iran mempunyai akses walaupun tidak 100%. Karena 10 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu dia sudah di blokade dari berbagai hal termasuk aspek ekonomi dan militer. Tapi mereka salah
ada semacam informasi yang tidak akurat tentang kondisi militer Iran yang sesungguhnya. Kekuatan rudal balistik mereka yang sangat luar biasa. Sisi akurasi mereka bagaimana bisa menargetkan benar-benar yang mereka inginkan gitu ya. Artinya rudal-rudalnya itu tidak ada yang salah sasaran. Ya mungkin hanya ada salah satu sasaran itu yaitu ketika rudalnya itu masuk ke kota-kota Arab yang ada di Israel. Tapi itu merupakan kota Haifa gitu ya. Itu juga salah satu target yang menurut saya akurasinya di atas 90% dari rudal-rudal yang dikembangkan oleh Iran. Berarti bisa dibilang spionasenya Israel sendiri nggak sedalam itu untuk karena kalkulasinya salah begitu ya? Betul. Menurut saya intel Israel yang ada di Iran itu tidak memberikan informasi akurasi yang sangat jelas. Terus kedua, kalau menurut saya ada hal-hal yang kita curigai permainan mata antara kedua belah pihak baik itu Israel ataupun Amerika Serikat dan juga Iran. Adalah hal di mana ketika itu Amerika Serikat akan melakukan serangan tapi menginformasikan dulu bahwa situs nuklir Anda akan kami bom. Itu diinformasikan dulu sehingga semua situs nuklir itu menjadi kosong sehingga tidak ada korban jiwa. Begitu juga Iran melakukan memberikan informasi juga saat melakukan serangan ya. Ya betul, serangan kepada Al Udeid, markas militer Amerika Serikat di Qatar juga memberikan terlebih dahulu. Ini menurut kita itu ada semacam apa ya? Big question, pertanyaan sangat besar yang harus kita analisa, ada apa di balik ini semua. Kalau kita berbicara mengenai ceasefire selama 12 hari ini, apa mungkin kesepakatan yang harusnya bisa ditimbulkan atau dimunculkan dari ceasefire 12 hari ini? Kalau menurut saya ceasefire ini menandakan beberapa hal. Yang pertama bahwa Iran menang. Ya dalam perang 12 hari ini Iran menang mutlak gitu kan ya. Menandakan bahwa ketika misalnya Trump mengatakan bahwa ini gencatan senjata, semuanya harus ikut gencatan senjata. Ini menandakan bahwa ada kekhawatiran yang luar biasa yang dirasakan oleh Amerika Serikat sendiri. Selain ada tekanan internal dari pihak Amerika Serikat sendiri, juga ada masalah-masalah pengaruh ekonomi yang akan sangat berpengaruh global. Dan ini pasti semuanya merasakannya termasuk Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia sendiri sampai harus mengalihkan pengiriman minyak melalui India dan negara-negara lain. Ini menandakan bahwa Iran mempunyai daya tawar politik yang cukup strategis di kawasan Timur Tengah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat yang akhirnya mengumumkan gencatan senjata sepihak. Yang kedua bahwa pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar Trump juga sangat berpengaruh bahwa selama ini mungkin bisa dikatakan ketika dia kemarin mengatakan bahkan sampai mengatakan ada kata-kata yang mungkin oleh seorang politisi internasional tidak bisa layak ya mengatakan fuck dan sebagainya. Ini menandakan bahwa ada semacam tekanan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Amerika Serikat terhadap apa yang mereka lakukan kepada Iran. Oke, Mas Anan, ini yang cukup menarik adalah statement Iran dari awal adalah kita akan terus menyerang selama ada diserang. Tapi kalau kita nggak diserang, kita akan diam aja begitu. Ngelihat bagaimana track record dari Israel sendiri dengan warga Gaza waktu itu begitu ya, dia bilang ceasefire tapi ternyata ada serangan juga. Akan bertahan berapa lama kira-kira? Saya pikir ini semuanya ada di tangan Amerika dan Israel. Kita tahu bahwa sebenarnya yang dilawan oleh Iran itu bukan Israel ya. Tetapi sebetulnya yang dilawan oleh Iran itu adalah Amerika Serikat. Keputusan sebetulnya ada di tangan Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat mampu melakukan tekanan kepada Israel, maka Israel juga tidak bisa lama melakukan perang melawan Iran dalam kurun waktu lama seperti misalnya ke Gaza yang hampir 1,5 tahun ini gitu ya. Dengan tidak bisa dilakukan. Menunjukkan kekuatan militer segitu besarnya, seberapa besar nanti kemungkinan Israel akan nyerang lagi? Saya kira dengan satu indikator saja ketika F-35 ya sebuah pesawat yang sangat canggih dan bisa dijatuhkan oleh Iran, itu sebuah indikasi yang membuat Israel tidak bisa macam-macam. Ya, Israel tidak bisa melakukan sesuatu atas kehendak seperti mereka lakukan di Gaza atau di tepi barat atau di Palestina. Itu tidak bisa seperti itu, bahwa Iran itu bukan sebuah bukan sebuah pasukan milisi perjuangan seperti Gaza. Seperti Hamas gitu ya. Tapi dia sebuah negara yang mempunyai aliansi politik internasional. Cukup kuat begitu ya. Cukup kuat. Karena mereka sudah mempersiapkan sejak jauh-jauh gitu ya, bahwa mereka mempunyai kekuatan militer di kawasan yang dihitung merupakan salah satu negara di Timur Tengah, di kawasan Timur Tengah yang sangat kuat, mempunyai akses kepada uranium, pengayaan uranium yang perlu diizinkan oleh Dewan Atom Internasional, dia hanya mempunyai akses 4%. Tapi dalam kenyataannya realitasnya dia bisa mengakses hampir 60% pengembangan uranium, pengayaan uranium di kawasan ini yang membuat Amerika Serikat khawatir dan apalagi Israel. Di Israel misalnya di Timur Tengah maksud saya itu hanya Israel yang mempunyai nuklir, senjata nuklir. Kita tahu Israel mempunyai sekitar huludak nuklir hampir 200-an gitu ya. Iran belum punya, tapi sudah menuju ke arah itu yang mereka sangat khawatir. Mas Roni,
tadi dikatakan bahwa Iran sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita juga tidak ingin eskalasi dari serangan Iran dan juga Israel ini semakin membesar begitu ya. Selama 12 hari ini apa concernnya? Apakah memang pihak-pihak seperti Qatar yang kita tahu bahwa selama ini sudah sering menjadi jembatan diplomatik, mungkin seperti Amerika Serikat Taliban, kasus Hamas Israel, apakah ini juga bisa menjadi jembatan juga nantinya melihat hubungan diplomatik antara Iran dan juga Qatar cukup bagus? 12 hari ini harus seperti apa? Ya, saya kira Qatar termasuk negara yang memiliki peran penting ya dalam ceasefire ini. Pertama, walaupun dia agak kecewa dengan Iran, serangan itu terjadi di wilayah mereka. Maka secara ofisial dia mengirimkan surat keberatan ke DKPBB dan Sekjen PBB. Tapi itu saya kira bentuk menjaga marwah. Bahwa walaupun kami diserang, ya kami punya mekanisme. Namun lebih dari itu, gitu yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa hubungan antara Iran dengan Qatar ini adalah hubungan strategis. Ada masa di mana dulu Qatar dikucilkan oleh negara-negara Teluk begitu. Dulu Al Jazeera itu dilarang diputar di Saudi. Qatar dilarang, Qatar Airways gitu ya, dilarang terbang ke Saudi dan negara-negara Teluk begitu. Karena negara Teluk mengindikasikan bahwa Qatar ini terlalu dekat dengan Iran. Jadi artinya apa yang bisa dilakukan? Relasinya itu lama dan saya bisa menyimpulkan bahwa Qatar ingin memastikan bahwa dia kekuatan regional yang bisa mengendalikan begitu. Dia bisa punya akses ke Hamas, dia punya akses ke Iran. Gitu dan dia juga punya akses ke Trump begitu. Artinya posisi yang demikian diperlukan gitu dan tentu keberadaan aktor di kawasan seperti Qatar ini dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas kawasan. Itu yang saya lihat dari Qatar. Baik, Mas Hanan, mungkin singkat saja, seberapa optimis kita melihat ini akan reda begitu ya? Apakah ini justru tadi Bang Roni bilang ini hanya shaky ceasefire begitu yang bisa goncang kapan aja? Ya betul, ini apa namanya ceasefire yang sangat rapuh, mungkin bisa kita katakan seperti itu karena tadi berbagai kepentingan, terutama saya lihat sih kepentingan dari Israel itu sendiri. Netanyahu, Benjamin Netanyahu kita tahu sekarang sedang menghadapi untuk ke kampanye dini dan pemilu dini dan itu biasanya digunakan. Artinya kepentingan politik itu akan mendorong kepada tindakan militer. Biasanya kalau di Israel seperti itu. Ketika Benjamin Netanyahu ingin naik kembali dan terlepas dari tuntutan-tuntutan pengadilan, tuduhan korupsi, tuduhan kriminal sebelumnya, maka dia akan menaikkan popularitas dia itu dengan menyerang negara di kawasan. Dan ini akan membuat popularitas dia akan naik. Ya, elektabilitas dia akan naik dan itu sudah terbukti dari beberapa pemilu. Serangan ke Gaza. Polanya seperti itu ya. Kepentingan politiknya seperti itu. Indikator dari beberapa tahun sebelumnya setiap kampanye itu Israel, penguasa Israel pasti menggunakan militer sebagai salah satu meningkatkan elektabilitas dia di kawasan di Israel sendiri. Sehingga nanti dia akan kembali berkuasa. Karena Benjamin Netanyahu kalau dia tidak kembali berkuasa maka pasti dia akan diadili. Ini yang tidak diinginkan. Akhirnya maka Iran menjadi sangat seksi di mata Benjamin Netanyahu untuk digunakan menaikkan popularitasnya. Kita akan nantikan akan seperti apa ya serangan antara Israel dan Iran, apakah eskalasinya akan menurun atau seperti apa. Nah, tapi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Roni dan juga Mas Anan sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda informasi mengenai sebuah insiden yang menegangkan terjadi saat seorang anak bermain layangan tiba-tiba terbawa terbang ke udara karena masih memegang benangnya. Seperti apa kejadiannya? Kita akan hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.